Jadi kalau saya bertanya, apakah semua manusia akan hidup selamanya di muka bumi? Tidak. Apakah mereka akan berpindah tempat? Kalau semakin hari dilalui, semakin dekat ke perpindahan atau semakin jauh? Dekat. Pertanyaan saya, dari bumi pindah kemana? Dah, kita sepakat aja deh. Kalau belum tahu, katakan wallahu a'lam. Itu paling gampang. Malaikat ditanya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Allah, kami enggak tahu, wallahu a'lam. Sahabat ditanya, Allah wa Rasulullah a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan. Sudah. Dari bumi, kalau kita meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, pindah kemana? Wallahu a'lam. Enggak ada tempat namanya wallahu a'lam. Allah Maha tahu, tanyakan kepada Allah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil. Mampir kita di alam kubur. Kubur. Alamnya disebut dengan pemisah. Barzakh bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dari alam kubur terjadi kiamat. Quran surah ke-75. Terjadi kiamat, maka kita akan berpindah ke alam yang paling akhir. Lihat sini, tahan. Ini awal papan tulis. Itu akhirnya. Akhir sabura, nihayat sabura. Lihat baik-baik. Ini dari awal, terus saya tunjukkan batas akhir. Kalau di akhir itu masih ada tempat yang lain, jalan yang lain, ruang yang lain, maka kalimatnya disebut dengan akhir. Idhab anta ila akhiril bab. Pergi ke pintu yang terakhir itu. Tapi setelah pintu itu masih ada ruang lagi. Maka itu kalimatnya dalam bahasa Arab disebut dengan akhir. Tapi kalau Anda pergi ke satu tempat, di tempat itu ujungnya itu, nggak ada yang lain. Idhab anta ila akhir haid. Pergi sini nih, sampai ke ujung tembok. Di tembok itu nggak ada lagi ruangan, nggak ada tempat lagi, tidak ada tempat berpindah, tidak ada ruang sekat lagi setelah itu. Maka tambahkan tak di ujungnya. Bukan akhir, tapi tambah tak di ujungnya. Akhirah. Dari sini muncul kata akhirat. Tahan. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena ini tempat yang paling akhir. Setelah ini nggak ada tempat lagi. Antum dari sini habis masanya di dunia. Di bumi selesai. Di buminya tuntas. Cuman ada tempat lagi setelah itu. Pindah, mampir ke sini. Kubur. Di kubur, tuntas selesai. Terjadi kebangkitan. Nggak selamanya di sini. Pindah. Terakhir di sini. Pindah lagi ke sini. Kumpulkan. Tapi kalau antum sudah ke sini, maka Anda tidak akan pernah pindah tempat kemana-mana lagi. Karena itu Allah menyebut yang ini lebih utama. Karena yang utama itu tidak akan pernah berubah. Yang utama sifatnya abadi. Kalau sementara, itu bukan utama. Kalau abadi, itu yang paling hebat. Jadi kalau ada sesuatu tidak lama bertahan, maka Anda akan katakan produknya kurang bagus. Handphone, baru berapa lama sudah hang. Ini nggak bagus nih, KW nih. Ya, beli kulkas, berapa lama rusak. Nggak bagus. Tapi yang bertahan lama, yang sifatnya bagus, maka Anda katakan ini yang paling hebat. Ada alam yang saat Anda masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan berpindah-pindah, tidak berubah lagi. Selamanya abadi. Maka itu alam yang paling hebat. Disebut dengan akhirah. Maka Allah katakan, ini tempat yang pertama. Dalam bahasa Arab disebut dengan ula. Yang pertama, ula. Al-ula. Ini yang terakhir. Ini yang abadi, yang paling hebat. Maka turun kalimat langsung firman Allah. Walal akhiratu khairul laka minal. Ini tempat yang paling hebat. Sebab kalau Anda kaya di sini, kaya di akhirat, selamanya akan kaya. Karena nggak pindah-pindah lagi. Tapi kalau Anda kaya di sini, kaya nih di sini nih. Silahkan kumpulin harta sebanyak-banyaknya. Rumah seluas-luasnya, mobil seragam-ragamnya, kumpulkan silahkan. Cuman mohon maaf, saya infokan dari sekarang. Kalau Anda sudah meninggalkan ini, maka semua yang Anda bawa di kehidupan ini akan ditinggalkan pula. Jangankan ke sini pun nggak akan ikut. Karena setiap alam punya sifat yang berbeda. Silahkan ambil contoh. Ada di antara Anda orang paling kaya se-Jawa Tengah misalnya. Harta banyak, maaf, rumah mewah, mobilnya berlimpah, Ferrari ada, Lamborghini ada, Lamborghini juga ada. Ya kumpulin semua, pakaian membentang dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah saat meninggalkan dunia, meninggalkan bumi, apa yang dimiliki itu dibawa ke alam kubur? Demi Allah saya katakan, saya belum pernah melihat orang ada meninggal dikubur sama mobilnya. Ada. Belum pernah saya lihat ada orang meninggal berwasiat. Tolong ya di alam kubur, kalau bisa luasin aja seperti di dunia. Kalau bisa bikin kuburan untuk saya luasnya 3 hektar, kasih kamar dalamnya. Ya, kasih lampu biar terang. Gak ada. Semua sifat dunia
akan tertinggal di sini. Selesai. Demi Allah saya katakan, selesai di sini. Karena itulah, orang yang meninggalkan dunia, maka disebut dengan kalimat telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia itu bukan sekedar orangnya pindah dari sini ke tempat ini, bukan. Tapi semua sifat dunia ditinggalkan, nggak ada yang ikut. Di semua nih, sifat harta, sifat materi, semua tinggal. Yang dibawa hanya bekal yang cukup untuk ke tempat berikutnya. Karena bekal yang ini beda dengan yang sebelumnya. Maka kalau Anda kaya di sini, cuman di sini aja kayaknya. Begitu selesai kayaknya, habis, di sini statusnya sama. Almarhum. Tapi kalau Anda kaya di sini, maka akan kaya selamanya. Kalau Anda fakir di sini, maka Anda akan fakir selamanya. Tapi kalau Anda disebut miskin di sini, gak usah takut. Karena ketika kehidupan itu berakhir, statusnya hilang, maka baik miskin ataupun kaya, semua akan mendapatkan gelar yang sama. Tidak ada pengaruhnya. Cuma di sini perbedaannya. Nah, sekarang pilihan saya, pertanyaannya, pilih mana? Satu, kaya dunia, miskin akhirat, atau yang kedua, miskin dunia, kaya akhirat. Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah protes. Cuma dua. Kaya dunia, miskin akhirat, atau miskin dunia, kaya akhirat. Satu apa dua? Oh. Sudah. Saya tahu nggak pakai tangan pun udah ketahuan dua. Sudah. Baik, sekarang berarti kita sepakat semuanya. Siapa yang ingin kaya dunia? Angkat aja tangannya, kaya masa nggak ada yang mau kaya dunia? Harus kaya. Kalau nggak kaya bagaimana bisa zakat? Zakat itu kan wajib. Kalau nggak ada uangnya bagaimana bisa zakat? Bagaimana bisa haji, bisa umrah? Kan mesti ada bekalnya. Jelas sampai sini? Baik. Siapa yang mau kaya dunia? Masya Allah. Siapa yang mau kaya akhirat? Itu yang kita inginkan. Ya, jadi kalau bisa ada dua, kenapa pilih satu? Ya, yang tadi, kalau bisa dunia itu kaya, akhirat kaya. Itu maksud saya. Kenapa harus tepuk tangan? Maksud saya, kalau bisa dunia kaya, akhirat kaya, kenapa mesti pilih salah satu? Paham? Sudahlah. Saya lagi nerangin taklim nih, bukan yang lain. Sudah jauh-jauh ke sini, ntar pulang-pulang jadi tersangka lagi. Repot. Tolong jawab tuh. Ke sini, sudah. Udah fokus lihat sini. Udah, kita kembali ke sini. Di akhirat cuma ada dua pilihan. Tahan baik-baik, tahan. Sebentar. Kita belum sampai ke intinya nih. Ya. Di akhirat tempat itu cuma dua. Yang satu persinggahan. Ada tempat singgah di sini. Ini pilihannya dua. Kalau bukan surga, jannah, maka neraka. Awas nih, ini abadi nih. Jadi kalau masuk sini selamanya neraka. Kecuali ada yang dikehendaki Allah nanti. Kalau masuk sini selamanya surga, gak akan pindah. Gak akan pindah. Ya. Awas, hati-hati. Ustadz, tapi kan saya kangen. Di dunia saya merokok. Gimana saat di akhirat tahu kalau saya masuk surga? Ya ambil apinya di neraka. Ke sini. Ini tengahnya disebut dengan A'raf namanya. Bukit tinggi. Sampai muncul Quran surah ke-7. Baca ayat ke-45 sampai dengan 47 sampai 49. Kalau Anda masuk ke surga, misal amal solehnya banyak. Kayak mindahin kursi itu. Amal soleh. Misal, yang ini bekalnya amal salah. Sayyi. Yang ini tengah-tengah. Di kalau Anda misal, mohon maaf, amal solehnya 50,009%. Atau bahkan 50,0001% lebih banyak amal solehnya, masuk surga Anda. Tapi kalau Anda misalnya amal salahnya lebih banyak, waliyadzubillah, amal salah lebih banyak, 50,0001%, masuk neraka. Cuci dulu, selesaikan. Baru pindah. Demikian di hadis Al-Bukhari. Kalau ada iman dalam dirinya. Tapi kalau terjadi 50 amal saleh, 50 amal salah, berimbang ini, maka tinggal di A'raf untuk sementara. Bukit tinggi terletak antara surga dengan neraka. Begitu dihadapkan ke surga, ya Allah, pengen segera masuk, ya Allah, nikmatnya luar biasa, ya Allah. Begitu mendengar teriakan ahli neraka, bergetar jiwanya. Gak berani ngelirik, jadi ngelirik aja gak berani, itu biasa itu. Kayak Anda pulang dari sini misalnya, mohon maaf ya, Anda pulang malam-malam nih, jam 2, begitu pulang, ada teriakan tiba-tiba, terdengar dari pohon.
Nah, pertanyaan saya, berani ngelihat nggak? Berisik. Habis itu lari gitu ya. Wah, nggak ada. Di dunia aja mendengar teriakan begitu, anak nggak berani lihat, apalagi yang di akhirat. Dikata Allah di surat Al-A'raf itu, wah, nggak berani ngelihat, takut, dia takut sampai memohon rahmat Allah. Pada saat itulah kemudian diambil dia langsung dipindahkan ke surga. Dan itu prosesnya menunggu sampai hisab selesai. 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau ada yang mampir ke sini 1 hari sama dengan menunggu 1000 tahun dalam urusan dunia, dalam hitungan dunia. Nah, sekarang pertanyaan saya, antum mau kemana di akhirat nanti? Pilih surga atau ingin di A'raf mampir sementara waktu? Ini bukan pilihan.